Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1699. Namun, Si Feng tidak merasakan efek seperti itu dari kabut putih di ruang penyimpanan. Sebaliknya, dia merasa kelelahan. Bahkan, tubuhnya malah terasa lebih berat seolah ada sesuatu yang membebani dirinya. Meskipun kondisi mental Si Feng diambang kehancuran, dia mengumpulkan semangatnya dan memeriksa perubahan terbaru dari tablet Dewa Jahat. Fragmen ketiga tablet Dewa Jahat, item peringkat legendaris terfragmentasi. Keterampilan aktif 1. Ruang ilusi, saat diaktifkan, membentuk ruang ilusi dengan radius 200 yard. Ruang ilusi akan membuat salinan dari setiap pemain yang masuk. Pemain kemudian dapat melawan salinan mereka sendiri. Makhluk ilusi memiliki semua keterampilan pemain yang disalin dan dapat mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Pemain dapat memilih untuk menantang makhluk ilusi hingga peringkat Dark Gold. Durasi, 50 menit. Cooldown, 1 jam. Dapat berevolusi. Membutuhkan 1 kristal Dewa Jahat untuk berevolusi. Keterampilan aktif 2. Domain Dewa Jahat. Saat diaktifkan, buat bidang mandiri di sekitar tablet yang benar-benar terpisah dari dunia luar. Waktu mengalir 2 kali lebih cepat di dalam lapangan daripada di dunia luar. Kepadatan mana di dalam lapangan 3 kali lipat dari dunia luar. Saat domain Dewa Jahat aktif, makhluk ilusi akan muncul di dalam ruang pada interval yang tetap. Setiap gelombang makhluk ilusi yang terbegal akan sedikit meningkatkan kepadatan mana dari bidang mandiri. Jika pemain dibegal oleh makhluk ilusi, jiwa mereka akan rusak, dan mereka akan dicegah untuk masuk ke domain dewa selama 6 jam. Dapat berevolusi. Membutuhkan 3 kristal Dewa Jahat untuk berevolusi. Item yang dibuat oleh Dewa Jahat. Kristal energi jahat dapat digunakan untuk memperbaiki rune dewa di dalam tablet. Membutuhkan 200.000 kristal energi jahat untuk ditingkatkan. Tablet ini luar biasa. Bahkan item legendaris pun tidak memiliki kemampuan seperti ini. Si Feng tercengang saat membaca atribut baru tablet Dewa Jahat. Tablet itu telah meningkat jauh lebih dari yang diharapkan Si Feng. Domain Dewa Jahat saja adalah kemampuan seperti dewa, belum lagi berapa banyak ruang pertempuran canggih yang bisa diatur dengan radius ruang ilusi yang meningkat. Terlepas dari seberapa jauh kemajuan pemain di domain God, lingkungan dengan kepadatan mana yang tinggi akan cukup populer. Ini karena lingkungan seperti itu sangat membantu ketika para pemain mempraktikkan teknik bertarung mereka. Domain Dewa Jahat tidak hanya menciptakan lingkungan yang kaya mana, tetapi juga bisa mempercepat aliran waktu. 1 jam di dalam domain Dewa Jahat hanya setara dengan 30 menit di dunia luar. Untuk pemain yang ingin meningkatkan standar pertempuran mereka tanpa membuang terlalu banyak waktu berharga mereka, domain Dewa Jahat adalah solusi yang tepat. Sementara yang lain menghabiskan 10 jam pelatihan di dunia luar, pemain dapat mencapai hasil yang sama dalam 5 jam di dalam domain Dewa Jahat. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang tablet Dewa Jahat, mereka pasti akan bergabung dan bergerak melawan Zero Wing. Banyak negara adidaya sudah iri dengan ruang pertempuran canggih. Mereka hanya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena biayanya tidak sebanding dengan keuntungan potensial. Namun, domain Dewa Jahat pasti akan menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Satu-satunya downside adalah makhluk ilusi yang akan muncul di dalam domain Dewa Jahat. Berdasarkan teks pengantar skill, jelas bahwa makhluk ilusi akan tumbuh lebih kuat. Akibatnya, pemain hanya bisa berlatih dalam waktu terbatas di domain Dewa Jahat. Ketika pemain tidak bisa lagi menangkis makhluk ilusi yang dipanggil, mereka akan dipaksa untuk pergi. Jika mereka tetap tinggal, dan makhluk ilusi membegal mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Sepertinya aku tidak akan bisa membiarkan para ahli persekutuan menggunakan ini dengan santai untuk waktu yang singkat, pikir Si Feng dalam hati saat dia membaca ulang teks pengantar domain Dewa Jahat. Zero Wing sudah mencuat seperti ibu jari yang sakit di domain God. Jika dia mengizinkan sejumlah besar ahli Zero Wing berlatih di domain Dewa Jahat, berita tentang itu akan dengan cepat mencapai berbagai negara adidaya. Zero Wing telah menjadi ancaman bagi mereka, dan itu normal bahwa negara adidaya ini akan mengirim ahli yang menyamar untuk memata-matai persekutuannya. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang domain Dewa Jahat, Zero Wing akan terlibat dalam perjuangan lain. Tindakan terbaik hanyalah mengizinkan tarian api,
Blackie, dan eselon atas inti persekutuan lainnya berlatih di domain dewa jahat. Lebih dari itu akan terlalu berisiko. Jika dia ingin semua ahli persekutuannya menggunakan domain dewa jahat, Zero Wing harus menjadi cukup kuat agar negara adidaya mengakui haknya untuk memiliki tablet. Sayangnya, mendapatkan pengakuan itu akan membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan. Namun, Si Feng tidak terlalu kecewa. Meskipun dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak ahli berlatih di domain dewa jahat, dia tidak akan memiliki masalah membangun ruang pertempuran yang lebih canggih. Illusory Space sudah memiliki jangkauan 200 yard. Jika tablet dewa jahat ditingkatkan lebih jauh, jangkauan keterampilan akan bertambah. Pada saat itu, jangkauan skill bahkan mungkin menutupi seluruh lantai. Meskipun hasil seperti itu juga akan membuat berbagai negara adidaya semakin cemburu pada Zero Wing, mereka tidak akan terlalu iri sehingga mereka akan bekerja sama untuk menyerang persekutuan. Bagaimanapun, berbagai negara adidaya semuanya memiliki fondasi yang luar biasa. Mereka memiliki metode mereka sendiri untuk membantu pakar guild mereka meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Hanya saja, metode tersebut mungkin tidak seefektif ruang pertempuran tingkat lanjut. Upgrade berikutnya membutuhkan 200.000 kristal energi jahat. Si Feng mengerutkan kening saat dia melihat kondisi peningkatan untuk tablet dewa jahat. Biayanya tentu semakin membengkak. Zero Wing telah membegal hampir 100.000 iblis jahat untuk mengumpulkan 10.000 kristal energi jahat. Selain itu, persekutuan hanya memperoleh panen seperti itu karena fakta bahwa iblis jahat memiliki tingkat penurunan yang lebih tinggi untuk kristal energi jahat daripada binatang jahat. Namun, pemain tidak sering bertemu dengan pasukan iblis jahat. Mengumpulkan 200.000 kristal energi jahat akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya. Tunggu, itu bukan tidak mungkin. Si Feng tiba-tiba teringat kota batu kuno. Pada titik ini, kota batu kuno telah menjadi kuil cabang dewa jahat. Lebih dari 3 juta binatang jahat dan iblis jahat membentengi kota. Jika dia bisa membegal semua monster itu, dia seharusnya bisa mengumpulkan hampir, jika tidak lebih dari, 200.000 kristal energi jahat. Jika berbagai kekuatan besar dan Beast Emperor tahu bahwa Si Feng bermain-main dengan gagasan untuk menyerang kota batu kuno, mereka kemungkinan besar akan mengira dia telah kehilangan akal sehatnya. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk menghindari kota, Si Feng sebenarnya berencana untuk berkelahi dengannya. Saat Si Feng memikirkan cara untuk menangani kuil cabang dewa jahat, sederet kata-kata kecil dalam tanda kurung di panel atribut tablet dewa jahat menarik perhatian Si Feng. Kedua keterampilan ini dapat ditingkatkan satu persatu. Ketika Si Feng melihat bahwa dia dapat meningkatkan keterampilan dengan kristal dewa jahat secara individual, dia langsung gembira. Meskipun kristal dewa jahat sangat berharga, dia hanya memiliki satu kota yang membutuhkan sumber daya. Segera, Si Feng memilih untuk meningkatkan ruang ilusi. Tiba-tiba, kristal dewa jahat di tas Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke tablet perak. Di saat berikutnya, gambar pertama dari 6 gambar buram di tablet dewa jahat menjadi jelas. Gambar itu menggambarkan dewa kuno melawan ular magic berkepala 9. Semakin dekat Si Feng memeriksa pemandangan itu, semakin tenggelam dalam pertempuran yang dia rasakan. Ini adalah tutorial untuk Realms of Truth. Saat Si Feng terus memeriksa gambar itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1700. Persekutuan super begitu kuat justru karena mereka memiliki warisan lengkap untuk membina para ahli di alam kehalusan. Sementara itu, guild kelas 1 super akan selalu tetap sebagai guild kelas 1 super karena kurangnya warisan lengkap mereka. Warisan semacam ini adalah yayasan persekutuan. Tablet dewa jahat adalah salah satu warisan tersebut. Hanya saja, alih-alih menjadi warisan yang menurunkan pengetahuan tentang alam pemurnian, itu adalah warisan yang mengajarkan alam kebenaran. Sejauh yang diketahui Si Feng, tidak ada kekuatan di seluruh domain lore yang memiliki warisan yang terkait dengan alam kebenaran. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa berharganya tablet dewa jahat itu. Meskipun gambar pertama di tablet dewa jahat hanya mengajarkan dasar-dasar alam kebenaran, yang membahas penggunaan kekuatan sendiri, itu masih merupakan pengetahuan yang sangat berharga. Selain itu, tabel tersebut memiliki gambar ukiran lainnya. Selama dia berusaha, hanya masalah waktu sebelum dia memulihkan gambar lainnya juga. Begitu dia melakukannya, dia mungkin mendapatkan warisan lengkap untuk alam kebenaran. Hanya memikirkan kemungkinan itu membuat Si Feng bersemangat. Jika semuanya berubah seperti yang dia bayangkan, Zero Wing akan memiliki fondasi untuk tumbuh menjadi super guild.
Meskipun yayasan ini akan berbeda dari persekutuan super lainnya, dia tidak berpikir bahwa yayasan ini akan lebih lemah dari milik mereka. Dia belum menemukan batas alam kebenaran, dan tidak ada yang tahu ketinggian seperti apa yang bisa dicapai pemain dengan mengandalkan alam ini. Selain itu, dia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh berbagai super guild. Dia tahu bagaimana berlatih baik di alam kebenaran dan alam pemurnian, sementara persekutuan super hanya menjelajahi alam kemurnian. Ini bisa menjadi keuntungan yang sangat besar. Setelah si Feng selesai memeriksa gambar di tablet, dia memeriksa panel atributnya lagi. Benar saja, tablet dewa jahat ini adalah harta karun untuk mengasuh para ahli. Mata si Feng bersinar ketika dia membaca teks pengantar yang diperbarui untuk ruang ilusi. Ruang ilusi. Saat diaktifkan. Efek keterampilan 1, pemain yang memegang kristal energi jahat dan berdiri dalam jarak 10 yard dari tablet dewa jahat akan memasuki gambar tablet dengan kesadaran mereka, mengalami pertempuran secara langsung. Setiap kristal energi jahat memberikan satu pengalaman lengkap. Efek keterampilan 2, membentuk ruang ilusi dengan radius 200 yard. Ruang ilusi akan membuat salinan dari setiap pemain yang masuk. Pemain kemudian dapat melawan salinan mereka sendiri. Makhluk ilusi memiliki semua keterampilan pemain yang disalin dan dapat mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Pemain dapat memilih untuk menantang makhluk ilusi hingga peringkat Dark Gold. Durasi, 50 menit. Cooldown, 1 jam. Dapat berevolusi. Membutuhkan satu kristal dewa jahat untuk berevolusi. Dengan tutorial pengalaman langsung ini, pemain bisa mendapatkan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip di balik Realms of Truth dengan mengalami pertarungan antara dewa kuno dan Magic Snake berkepala 9 secara pribadi, bahkan jika mereka sama sekali tidak mengetahui Realms of Truth. Metode pelatihan ini berkali-kali lebih efisien daripada mengamati gambar tablet. Hanya, si Feng tidak mengharapkan persyaratan kristal energi jahat. Namun, setelah memikirkan masalah itu, dia menganggapnya masuk akal. Ini adalah kesempatan untuk mengalami alam kebenaran secara langsung. Ini jauh lebih baik daripada menonton video. Bukan hal yang aneh jika ada biaya. Sepertinya aku perlu menyiapkan lebih banyak kristal energi jahat dan kristal dewa jahat. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit saat dia menatap tablet dewa jahat. Sebelumnya, dia masih agak skeptis tentang perkataan bahwa keberuntungan dan kemalangan ada berdampingan satu sama lain di domain God. Sekarang, bagaimanapun, dia percaya sepenuhnya pada pepatah itu. Awalnya, kedatangan kuil dewa jahat seharusnya menjadi bencana bagi Zero Wing dan Star Moon Kingdom. Melihatnya sekarang, bagaimanapun, si Feng menemukan bahwa itu adalah kesempatan. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu di mana harus menemukan begitu banyak kristal energi jahat dan kristal dewa jahat. Bagaimanapun, hanya iblis jahat dan binatang jahat yang menjatuhkan barang-barang ini. Segera, si Feng mengeluarkan kristal energi jahat dan mengaktifkan ruang ilusi untuk mengunci tutorial. Tiba-tiba, tablet dewa jahat mengeluarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Si Feng kemudian merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tersedot ke dalam tablet. Setelah itu, pemandangan di depannya mengalami transformasi yang menantang surga. Pada saat si Feng menyadarinya, dia berdiri di tengah gurun purba. Awan gelap bergemuruh menutupi langit di atasnya. Sementara itu, di hadapannya adalah ular Magic 9 setinggi 500 meter, yang menjulang tinggi seperti gunung yang mengeluarkan aura tak terbatas. Kekuatan dalam nafasnya kemungkinan bisa membegal keberadaan tier 5 secara instan. Masing-masing kepala ular Magic berkepala 9 mengandung jenis kekuatan yang berbeda. Ketika ke-9 kekuatan digabungkan, kekuatan yang dihasilkan bisa mirip dengan bencana alam. Di masa lalu, si Feng telah menyaksikan pertempuran para ahli tingkat dewa tingkat 6, dan dia meragukan bahwa para pemain tingkat 6 itu bahkan akan selamat dari 2 atau 3 serangan dari ular Magic berkepala 9. Untungnya, aura mengerikan ular ajaib tidak memengaruhi si Feng sedikit pun saat ini. Dia bisa merasakan bahwa kesadarannya telah memasuki dewa kuno yang telah melawan ular Magic berkepala 9 di gambar tablet. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa diam-diam mengamati dan merasakan tindakan dewa kuno. Setelah itu, dewa kuno memulai pertempurannya melawan ular Magic berkepala 9. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, perjuangan itu tidak intens. Sebaliknya, itu adalah pemukulan sepihak. Dewa kuno dengan mudah menghindari atau memblokir setiap serangan yang dikirim raksasa itu. Setiap gerakan yang dilakukan dewa kuno tampak seperti teknik pertempuran yang mendalam dan kompleks. Si Feng benar-benar terpesona dengan cara dewa kuno bertarung.
Setelah 10 menit atau lebih, tutorial berakhir. Bahkan sebelum si Feng menyadari apa yang terjadi, kesadarannya meninggalkan tablet dewa jahat dan kembali ke tubuhnya. Luar biasa. Jadi, apakah ini Realms of Truth yang sebenarnya? Si Feng kehilangan kata-kata. Rinnebeck telah mengakui bahwa dia telah memahami dasar-dasar alam kebenaran, tetapi dibandingkan dengan dasar-dasar yang diajarkan Dewa Kuno, dasar-dasar yang telah dia pelajari paling-paling biasa-biasa saja. Jika dia harus menilai dasar-dasar yang dia temukan dan pelajari sendiri, mereka hanya akan mendapatkan nilai kelulusan 60 dari 100. Sementara itu, dasar-dasar Dewa Kuno akan mendapatkan nilai sempurna 100. Ada terlalu banyak aspek yang perlu dia perbaiki. Meskipun si Feng ingin mengalami tutorial lagi, dia hanya bisa mengalami tutorial sekali setiap kali dia mengaktifkan ruang ilusi. Dia harus menunggu sampai cooldown selesai. Namun, cooldown 1 jam terlalu lama untuk si Feng. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia urus. Dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini. Selain itu, dia mendapatkan banyak inspirasi dari kunjungan pertamanya. Ia akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mencerna semua informasi yang baru ditemukan. Setelah itu, si Feng memanggil Judy untuk mulai mengatur ulang tata letak lantai 7 Battle Arena. Sebelumnya, tablet dewa jahat hanya memiliki radius 100 yard. Sekarang, itu telah meningkat menjadi radius 200 yard. Total area yang tersedia pada dasarnya menjadi 4 kali lipat. Jelas ada kebutuhan untuk mengatur ulang tata letak lantai. Setelah menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih memutuskan tata letak, mereka akhirnya masuk ke dalam 40 ruang pertempuran tingkat lanjut ke dalam jangkauan tablet dewa jahat, itu lebih dari 4 kali lipat dari yang sebelumnya tersedia. Dengan ini, arena pertempuran bisa mendapatkan pendapatan setidaknya 4 kali lebih banyak dari ruang pertempuran tingkat lanjut. Tapi si Feng masih belum puas. Dia kemudian menginstruksikan Judy untuk meningkatkan sewa ruang pertempuran lanjutan, mendorong biaya asli dari 4 kristal ajaib menjadi 10 kristal ajaib. Guild Leader, aku khawatir harga ini jauh melebihi kemampuan kebanyakan ahli. Jika kita melalui kenaikan harga ini, banyak ahli akan menyerah untuk menyewa ruang pertempuran tingkat lanjut, Aquaros dengan cemas berkata ketika dia melihat harga baru yang ditawarkan si Feng. Pemain ahli adalah pelanggan utama ruang pertempuran tingkat lanjut. Dia terus-menerus mengelola persekutuan perdagangan cahaya lilin dan arena pertempuran kota Stone Forest, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang pendapatan harian berbagai pakar. Harga sebelumnya, 4 kristal ajaib, sudah menjadi batas bagi banyak ahli. Jika sewa ruang pertempuran tingkat lanjut meningkat menjadi 10 kristal ajaib, bahkan para ahli dari tim petualang terkenal akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jika itu masalahnya, para pemain ahli ini lebih suka berlatih di Divine Colosseum sebagai gantinya. Jangan khawatir, batasan dimaksudkan untuk dilanggar. Selain itu, ruang pertempuran canggih baru memiliki durasi 50 menit, bukan 30 menit sebelumnya, kata si Feng, terkekeh. Dia tidak repot-repot memberikan penjelasan lebih lanjut. Tablet Evil God yang ditingkatkan tidak seperti sebelumnya. Dia telah mengalaminya secara pribadi. Sementara itu, setelah manajer NPC, Judy, menerbitkan sewa baru ruang pertempuran tingkat lanjut, para pemain di lobi tercengang. 10 kristal ajaib, apakah Zero Wing mencoba merampok kita? Petik 2.